Selamat berjumpa dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 8 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menuju Tempat Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 2 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin memahami tentang menuju ke tempat terbaik di dalam seluruh aspek hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, menuju tempat terbaik. Kita melihat ada dua kata di sini, yaitu Sion dan Yerusalem. Sion itu apa? Sion itu adalah bukit. Bukit yang disebut dengan bukit kota Allah. Dan Yerusalem adalah nama kota yang terletak di Bukit Sion. Di Bukit Sion itulah Tuhan mendirikan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Sehingga itu menjadi pusat, lambang daripada pusat di mana Allah hadir, di mana Allah menyatakan segala cinta kasih-Nya. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan dari Mazmur, dari Gunung Hermon ke Gunung Sion, embun yang mengalir. Kemudian di sana dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Allah, kasih Allah, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, keselamatan, segala perkara dilambangkan dengan satu tempat, yaitu Sion, kota Allah yang dibangun oleh Tuhan. Di sana adalah lambang kehadiran Allah. Tentu kita tidak bisa membuat tempat tersebut kemudian diagungkan atau kemudian disakralkan. Tempat tetap adalah tempat, kota tetap adalah kota. Dibangun di atas tanah, tanahnya sama-sama saja. Tetapi itu adalah perlambangan. Bagian firman Tuhan berkata, sebab Sion itu akan menjadi pusat kerajaan damai. Dan itu dikatakan, dari Sionlah akan datang orang-orang berduyun-duyun. Segala bangsa ke sana dan dari segala suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Dikatakan supaya kita mendapatkan pengajaran tentang jalan-jalannya dan kita berjalan menempuhnya di jalan tersebut. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tempat yang dikatakan kita mendapatkan pengajaran tentang jalan-jalannya dan kita berjalan menempuhnya di jalan tersebut. Kita memahami Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Kristus ada jalan, di dalam Kristus ada hidup, di dalam Kristus ada kebenaran. Maka lengkaplah tiga bagian ini yang menyatu. Dan itu nubuatannya disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan, untuk menyatakan kebenaran, dan untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap kita masing-masing. Mari kita belajar dalam setiap hidup kita. Kita akan menuju ke tempat yang terbaik. Alkitab dengan jelas menyatakan di dalam seluruh bagiannya, apalagi dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu 21 dikatakan, langit, bumi, langit yang lama dan bumi yang lama itu akan hilang. Tetapi langit dan bumi yang baru itu akan datang. Kalau kita berbicara tentang Yerusalem, adalah perlambangan tentang kekudusan rumah Allah di surga nanti yang dilambangkan dengan kehadiran. Tentu kita sebagai orang percaya tidak menyembah dan kita tidak perlu berduyun-duyun ke sana. Tetapi pada waktu itu adalah sebuah bagian perlambangan. Setiap kita, sekalipun kita ada beberapa kali yang pergi ke Israel, ke Bukit Sion, menuju kota Yerusalem, kita bisa melihat langsung di sana, tapi tidak ada anjuran di dalam Alkitab bahwa kita harus pergi ke sana sebagai sebuah kewajiban. Tapi Sion itu adalah sebuah perlambangan, tempat di mana Allah hadir, keselamatan itu diberitakan, dan Kristus menyatakan segala cinta kasih-Nya. Maka Bukit Sion atau kota Yerusalem yang ada di sana adalah perlambangan kehadiran Allah, perlambangan kita mendapatkan jalan-jalan Allah, perlambangan kita mendapatkan kehidupan dari kematian, perlambangan
melambangkan kita mendapatkan pengampunan dari seluruh dosa-dosa yang kita perbuat, dan melambangkan tentang iblis dikalahkan di dalam kuasa Allah. Mari kita menuju ke tempat yang terbaik. Apa tempat terbaik? Tentu Bukit Sion yang sesungguhnya, kota Yerusalem yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Firman Tuhan berkata, Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya. Kita harus melekat di dalam Kristus, dan Kristus juga melekat di dalam diri kita. Kita ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita. Setiap ranting yang melekat dia akan berbuah, tetapi setiap ranting yang kemudian terlepas daripada pokoknya, dia akan menjadi kering, kemudian dia akan dibakar, dipatahkan, dan kemudian selesailah seluruh kehidupan ini. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ke tempat yang terbaik. Kalau berbicara di dunia ini, gereja juga merupakan sebuah perlambangan. Kita boleh katakan, walaupun penafsirannya tidak bisa dipaksakan, gereja itu adalah Bukit Sion, gereja itu adalah Yerusalem, tempatnya yaitu kota Yerusalemnya. Tapi Bukit Sion yang sesungguhnya adalah sebuah perlambangan kehadiran Allah yang menyatakan kasih pengampunan, yang menyatakan kemenangan atas segala dosa. Dan kota Yerusalem di Bukit Sion adalah melambangkan tentang janji penggenapan kebenaran firman Allah yang sudah kita terima pada waktu itu. Mereka hanya beriman kepada Kristus yang akan datang, tetapi kita beriman kepada Kristus yang sudah datang, dan kita akan menantikan Kristus yang datang kedua kali. Marilah kita belajar untuk terus hidup menuju tempat terbaik, yaitu Allah. Di dalam Mazmur dikatakan Allah tempat perteduhan, Allah itu kota benteng, Allah itu adalah sauh yang aman buat setiap kita masing-masing. Allah di dalam Kristus juga adalah terang, dan juga Allah di dalam Kristus juga adalah kota benteng yang teguh, tempat kita menaungkan, melabuhkan seluruh jiwa dan kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan, kita bisa pergi ke berbagai tempat di dalam dunia ini. Ke luar negeri, cari tempat yang indah, alam ciptaan Tuhan. Mungkin sungai, mungkin ngarai, mungkin gunung bersalju, atau kemudian alam yang sangat indah dengan hijau-hijauan dan ada di negara 4 musim. Kita bisa melihat salju di musim dingin, kita bisa melihat juga musim semi tatkala bunga-bunga mekar. Di luar semuanya itu, tempat yang terbaik adalah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukit Sion, kota Yerusalem yang sesungguhnya adalah Kristus. Biarlah hidup kita menyatu bersama dengan Kristus dan tidak terlepas, sehingga kita akan mengalami perubahan-perubahan hidup di dalam Kristus. Kita tidak hidup di dalam dosa. Kita diubahkan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi, mengalami perubahan. Kemudian kita menjadi anak-anak Allah yang menjadi berkat. Kita boleh pergi ke berbagai tempat untuk mengagumi semua ciptaan Allah. Tapi jangan pergi ke tempat-tempat yang membuat kita berbuat dosa. Ke tempat-tempat di mana iblis menawarkan godaan dan cobaan yang membuat kita terlepas daripada Bukit Sion yang sesungguhnya, kota Yerusalem yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri. Mari kita belajar sebelum kita bertemu dengan Tuhan di suatu hari kelak nanti. Kita sudah boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berjalan bersama dengan Tuhan, menerima pengajaran tentang jalan-Mu, dan hidup di dalam jalan Tuhan, menuju tempat terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.